Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan membahas salah satu materi, yaitu siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian proses yang terjadi di dalam sel. Di sini saya akan membahas beberapa tujuan, tahap-tahap siklus sel, serta pembelahan sel yang terjadi. Siklus sel memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu reproduksi, untuk menjaga kelestarian makhluk hidup. Jadi sel-sel yang berkaitan dengan sistem reproduksi akan mengalami pembelahan secara meiosis untuk makhluk hidup yang berkembang biak secara seksual dan mitosis untuk makhluk hidup yang berkembang biak secara aseksual. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Sel bertumbuh berarti dia membelah dirinya untuk menjadi lebih banyak. Sedangkan berkembang berarti sel tersebut yang sebelumnya bertugas akan mengalami perkembangan ke tugas yang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, perbaikan dan regenerasi. Seperti di saat kita tertidur lelap di malam hari, sel-sel yang ada dalam tubuh sibuk memperbaiki dan bergenerasi. Oleh sebab itu, kita dilarang sangat untuk tidur terlalu malam. Sekarang kita akan masuk kepada tahap siklus sel yang pertama, yaitu tahap interfase. Tahap interfase adalah suatu tahapan siklus sel di mana sel-sel menghabiskan sebagian dari waktu mereka dan melakukan fungsi biasa mereka, termasuk persiapan untuk pembelahan sel. Pada tahap interfase ini kadang salah dimaknai karena memberikan pengertian seolah-olah pada fase ini tidak terjadi apa-apa. Padahal fase ini sedang mempersiapkan semua kebutuhannya untuk melakukan suatu pembelahan mitosis. Pada fase ini, sel terus tumbuh, bertambah ukuran, membentuk struktur dan molekul baru. Interfase ini bisa dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama yaitu fase G1. Fase ini dikenal sebagai G pertama, yaitu sel tumbuh membesar, organel disalin, dan terbentuknya sintesis protein. Fase G1 berakhir ketika ada sel yang layak untuk membelah dan melanjutkan tahapan ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu fase S atau fase sintesis. Pada fase ini, replikasi DNA terjadi. Maksudnya, DNA yang berada pada kromatin akan membuat duplikat dari dirinya sendiri. Namun, duplikat ini belum terpisah dari dirinya yang lama. Fase ini berlangsung selama 9 jam. Setelah selesai pada fase sintesis, maka sel memasuki fase G2. Dan yang terakhir yaitu fase gap 2. Pada tahap ini terjadi proses perbanyakan organel, semakin besarnya sel, dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan proses selanjutnya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tahap mitosis. Tahap mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 anak sel dengan jumlah kromosom yang sama seperti induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya, karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Terjadi 4 fase tahap pembelahan mitosis, diantaranya yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Pada awal profase, sentriol mengalami replikasi, sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang biasa kita sebut dengan benang-benang spindle. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Di tahap akhir, tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Selanjutnya, tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat.
Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya yaitu tahap anafase. Pada tahap ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Nah, sitokinesis ini merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sebagai sel anak. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tahap terakhir dalam pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Dalam pembelahan sel juga terdapat pembelahan meiosis, yaitu pembelahan reduksi, karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Meiosis ini memiliki dua proses, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Pada tahap meiosis 1 terbagi menjadi 4 tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian meiosis 2 terdiri juga dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap pertama meiosis 1, yaitu profase 1. Tahap ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut fase leptoten, yaitu kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Selanjutnya yaitu fase zigoten. Pada fase ini kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Fase selanjutnya yaitu fase pakiten. Dalam fase ini ada duplikasi kromosom. Fase pakiten juga membentuk kromosom tetrad. Dan selanjutnya yaitu fase diploten. Fase ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses pindah silang ini terjadi, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis. Pada fase diakinesis ini, membran inti menghilang, dan dengan berakhir fase diakinesis ini, maka profase 1 telah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tahap metafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindle menempel pada dua sentromer di masing-masing kromosom homolog. Selanjutnya itu proses anafase 1. Pada proses ini, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu, juga terjadi reduksi kromosom. Proses selanjutnya setelah anafase 1 yaitu telofase 1. Pada telofase 1 ini, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari suatu eukariotik sel membelah menjadi dua sel anak. Pada telofase 1 ini, selnya membelah dua dengan kromosom haploid. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap meiosis 2, yaitu yang pertama profase 2. Pada tahap ini, sentrosom membelah menjadi dua sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini berfungsi untuk menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Selanjutnya yaitu metafase 2. Pada tahap ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan.
Selanjutnya kita masuk ke dalam anafase 2. Pada proses ini terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan, kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Selanjutnya fase terakhir yaitu telofase 2. Pada tahap ini benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Pada tahap ini juga menghasilkan 4 sel anak. Berikut disajikan perbedaan mitosis dengan meiosis. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.